Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, ada teman yang tidak hadir hari ini? Siapa? Febrilina. Kenapa? Sakit. Sakit. Oh, baiklah, kita doakan semoga temannya lekas sembuh ya, agar pekan depan Febrilina bisa mengikuti pelajaran kita kembali. Oke, tadinya kita mau melakukan pembelajaran di luar kelas agar kalian bisa merasakan sensasi belajar di luar kelas, karena pembelajaran itu tidak hanya di dalam kelas ya. Cuman karena kondisi tidak memungkinkan, jadi kita belajar di dalam rumah dulu. Pekan depan baru kita belajar di luar kelas. Oke, sebelum kita belajar, tolong ketua kelasnya pimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada salah satu nasihat dari dosen di Yogyakarta. Beliau berkata, jadilah orang berilmu yang mengilmukan orang lain, orang cerdas yang mencerdaskan orang lain, orang sukses yang mensukseskan orang lain, dan bahkan orang kaya yang memkayakan orang lain. Nah, dari perkataan beliau, kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita perlu menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Apalah artinya jika kita berilmu tapi kita pelit ilmu, kita kaya tapi kita sangat pikir. Misalnya ketika ada temannya yang kesulitan dalam materi, terus meminta bantu pada kita bagaimana ini, tapi kita bilang tidak mau saya bantu deh, jangan sampai nanti rendah nilai atau biar dia tertinggal saja. Jangan ya, kita tidak boleh seperti itu, karena tidak menutup kemungkinan di kemudian hari kalian juga membutuhkan bantuan teman kalian. Jadi kita semua perlu menjadi manusia yang bermanfaat. Oke, jadi sudah sarapan semua? Sudah? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita melakukan ice breaking dulu ya, agar kita lebih bersemangat dalam memulai pembelajaran. Oke? Sebelum kita masuk pada materi, kita ice breaking dulu. Kalau ibu bilang one, tepuknya satu kali, dan sambil bilang who. Kalau ibu bilang two, tepuknya 2 kali, sambil bilang yes. Terus kalau ibu bilang three, tepuknya 3 kali, sambil bilang cool. Oke. One, two, yes. One, two. Yes. Oke, kayaknya kurang fokus. Kita ulangi sekali lagi. One, two, yes, three. Oke. Karena kalian tadi sudah ice breaking, kemudian tadi sudah diberikan motivasi pembelajaran, kemudian sudah semangat. Nah, sekarang saatnya kita masuk kepada inti dari pembelajaran kita pada kali ini. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai tenses. Ada yang tahu tenses? Ada berapa tenses? 16. Nah, kita hanya akan belajar 2 tenses. Kira-kira tenses yang paling mendasar itu apa saja? Simple. Oke, simple. Yeah. Kemudian ada lagi? Continuous. Ya, good. Continuous. Jadi, kali ini kita akan belajar 2 materi tenses. Yang pertama yaitu simple present tense. Kemudian yang kedua ada present continuous tense. Nah, sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita kali ini, mengapa kita perlu untuk belajar materi tenses ini? Karena supaya kita semua tahu bagaimana cara mengungkapkan kehidupan baik itu aktivitas kita, kemudian keseharian kita sehari-hari dalam berbahasa Inggris. Biar nanti kita tahu, saya mengungkapkan ini, berarti ini dilakukan pada saat ini kah, atau sudah berlangsung kah, atau nanti yang akan berlangsung yang akan datang. Karena nanti kalau kita bingung, misalnya kalau kita banyak mungkin orangnya menganggap remeh pembelajaran tenses ini, tapi pentingnya di mana supaya kita tahu nanti kalau misalnya bilang kak I go to library sama I am going to library, kalau artinya sama kan, saya mau pergi ke perpustakaan. Nah, tapi kalau kita lihat dari grammarnya itu berbeda. Yang satu dia mau pergi ke, saya mau pergi ke perpustakaan, satunya sudah di perpustakaan nih. Agak berbeda. Jadi penting sekali kita belajar simple present dan present continuous ini untuk membedakan nanti waktunya kapan, kemudian supaya nanti kita memperjelas, ya. Sudah paham semua sampai di sini? Amin. Oke. Siapa yang tahu apa itu simple present? Angkat tangan. Ya, benar?
dan menceritakan kebiasaannya. Betul. Ya, jadi simple present itu kalimat yang menyatakan kebiasaan, bisa juga menyatakan fakta. Nah, kan? Paham semua sampai simple present? Paham ya? Oke, kita pindah ke present continuous. Siapa yang tahu? Arham tahu apa itu present continuous? Suatu kejadian yang sedang berlangsung. Good. Suatu kejadian yang sedang berlangsungnya namanya continuous, berarti kejadian yang sedang berlangsung pada saat. Ada yang perlu ditanyakan? Atau ada yang kurang dipahami dari sini? Paham ya? Oke, paham karena semua sudah Ibu lihat sudah paham semua. Jadi di sini Ibu akan bagi ke dalam 2 kelompok karena kalian ada 5 orang. Ibu bagi 2 kelompok. Mungkin yang ini ya dari Wanda ke sini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Nah, di sini memang ada sticky note. Kalian nanti akan jawab benar atau salahnya di depan ya. Maju ke depan menjelaskan tentang apakah benar itu simple present atau present continuous. Oke, sudah paham sampai di sini? Paham ya? Oke. Oke, sudah semua. Satu lagi. Maju ke depan. Jadi pertanyaan yang pertama, apakah benar atau salah? Yang ini kan? Iya. Jadi pertanyaan ini itu sudah benar. Kenapa? Karena di tenses di dalam kalimat ini itu ada to be, ya. Kemudian kenapa dia tidak menggunakan i? Karena ini kata sifat bukan kata kerja, makanya dia I am beautiful. Oke, Betul sekali, karena menggunakan to be. Dari apa untuk temannya? Teman. Setelah selesai pemaparan materi, kemudian kalian juga membuat contoh, kalian juga menjawab contoh-contoh pertanyaan dari simple present dan present continuous. Itu kan kalian dapat memahami bagaimana itu simple present dan present continuous. Sebelum menutup pembelajaran, Ibu mau evaluasi sedikit dulu. Karena tadi kita sudah mempelajari tentang simple present dan present continuous. Ada yang bisa menyebutkan kembali apa itu simple present dan present continuous? Perbedaannya? Ada Azima. Perbedaannya kalau dia present simple present dia itu menyatakan saat ini, kemudian fakta. Kalau continuous dia menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Ya, benar sekali. Ya, aku untuk temannya. Kemudian ada yang bisa menyebutkan kembali tentang struktur simple present dan present continuous? Ya, Arham. Kalau dia simple present dia menggunakan verb one. Kalau dia subjeknya he she dia tinggal menambahkan s atau is. Kemudian kalau dia continuous dia menggunakan to be and are is. Ya, benar sekali. Bagi aku untuk akan memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan di rumah. Nanti tugasnya Ibu kirim di WA kalian ya, di WA grup kalian. Oke, Ibu akhiri sampai sini dulu pelajaran kita hari ini. Pekan depan kita masih mempelajari tenses, tapi masuk kepada simple past. Oke, baik, tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.